Ntar nunggu ting. Ya, oke. Jadi dalam hal ini untuk norma ini kan dibuat relatif menunggu proses analisis dari datanya, analisis yang dilakukan. Yang pertama dengan uji normalitas data, konsekuensi dari normal atau tidak terdistribusi normalnya, itu dengan transformasi linear atau non-linear. Kemudian kalaupun normal, maka dalam hal ini norma dengan apa ya istilahnya, dengan scale score berapakah yang akan digunakan. Yang dimaksud dengan scale score ini average dan standar deviasinya. Jadi kalau di sini di 344 punyanya kelompok psychological well-being belum kelihatan tuh apakah transformasinya linear atau non-linear. Kalau dilihat dari apa yang dikirimkan kelompok psychological well-being itu transformasinya linear. Lalu menggunakan scale score average berapa dan standar deviasi biasa di sini belum ada. Jadi dimasukkan transformasi linear. Nah itu jadi sifatnya boleh dibilang sekali lagi karena apa pengecualian untuk norma itu melihat hasil gitu ya. Oke. Komentar sejauh ini dari kelompok psychological well-being bab 3. Oke, bab 4. Kita lihat di sini di bab 4 ini untuk yang pertama adalah hasil uji reliabilitas dan interpretasi. Bab 4 kasih judul jangan lupa. Bab 4-nya adalah ya oke, kemudian Hana sorry boleh di ini nggak Van? Diperbesar view-nya. 150 yes. Oke, ya. Oke, jadi di sini nama kalian jangan penguji kali ya, kelompok atau penulis kali atau gimana tuh. Jadi pada penggunaan LLB penguji menggunakan ini kalau kata penguji jadi bukan menggunakan koefisien alfa tapi dalam hal ini mengujinya internal konsistensi. Ya walaupun sebetulnya kalau dibilang koefisien alfa adalah pastinya internal konsistensi dan juga bukan reliabilitas internal. Jadi dalam hal ini kalau reliabilitas itu cenderung memang semuanya internal di dalam alat ukur, tapi bagaimana dilakukan pengujiannya adalah inter-item konsistensi atau yang paling umum disebut sebagai internal konsistensi. Karena kalau di dalam istilah nggak ada reliabilitas internal. Kemudian metode pengujian internal konsistensi pun kan bukan hanya alpha Cronbach, tapi ada juga split half gitu ya, odd even gitu ya. Untuk kalimat keduanya, pemilihan metodenya itu nggak ada lagi. Karena di bab 3 sudah ada itu. Pemilihan metode koefisien alfa ini didasarkan oleh item-item yang skornya tidak hanya dikotomi gitu. Jadi itu bisa dihapus. Jadi dalam hal ini kan ini adalah hasil, bukan lagi Y-nya. Y-nya tadi ada di bab 3. Oke, kemudian menurut kelompok bahwa alat ukur ini sifatnya multidimensi sehingga pengujian reliabilitasnya pun dilakukan per dimensi. Tapi kita lihat apakah ada untuk skor totalnya apa enggak. Coba dibawa lagi dikit. Ada lagi untuk keseluruhan total PWB. Nah, di sini ada gitu ya. Jadi kalau mengenai masalah analisis reliabilitasnya, yang perlu kelompok lakukan dalam hal ini adalah checking lagi nih, mengecek sejauh mana atau menurut referensi ini kalau saya kalau well-being ini RIF ya, apakah menurut RIF ini untuk psychological well-being ini dimensinya dilihat juga nggak reliabilitasnya, karena memang kalau secara umum dengan jumlah item yang sedikit, misalkan seperti di dimensi purpose in life, konsekuensinya nggak akan
cenderung tidak akan reliable, sehingga nanti jangan-jangan dalam tanda kutip memang reliable itu sebagai awalan. Jadi suatu alat ukur harus reliable dulu sebelum menjadi valid. Bagaimana bisa menjadi valid kalau konsistensinya buruk gitu? Karena kadang diukur sekian, bagaimana bisa valid? Jadi terlepas dari hasilnya, biasanya memang ada dua faktor umum yang paling menentukan koefisien reliabilitas. Yang pertama dari jumlah item, yang kedua dari jumlah partisipan. Jumlah partisipan ini sebetulnya terkait dengan masalah kemungkinan untuk lebih heterogen. Heterogen itu artinya lebih menyebar si skor-skornya. Terlebih kalian kan boleh dibilang partisipan yang didapatkan atau apa yang disyaratkan sedikit itu ya, minimal 50, sehingga secara statistik, secara psikometri kalau jumlah partisipannya sedikit cenderung buruk biasanya. Ya, untuk kelompok yang lain juga dicek apakah per dimensi apa tidak menurut teorinya. Ya, jadi kalau seperti ini konsekuensinya interpretasinya jadinya agak panjang dan repetisi gitu ya. Kita lihat interpretasinya. Oke, berdasarkan Kaplan-Sakuzo 2013, suatu alat ukur dinyatakan bukan memiliki reliabilitas internal, memiliki konsistensi internal yang baik jika memiliki koefisien lebih tinggi dari 0,7 gitu ya. Tadi ada 0,8 ya soalnya, makanya dilihat lagi di referensinya. Kemudian hasil uji reliabilitas kali ini, ya sebetulnya memang nanti ada pengujian ulang gitu ya, menunjukkan keseluruhan. Oke, di sini dilihat dari yang keseluruhan aja, di mana 89,6% dari observed score merupakan variance score dan 10,4 merupakan variance error ya, variance kesalahan. Kemudian belum selesai itu untuk yang 89,6-nya. Jadi ditambahkan variance error yang berasal dari apa? Yang 10,4%, Hana. 10,4% ditambahkan informasi error di dalam pengujian reliabilitas menggunakan internal konsistensi adalah, silakan Han, di enter aja kalau nggak Han, varian kesalahan error yang berasal dari ya sumber errornya apa gitu ya, source of errornya apa gitu ya. Ya oke. Ya ini memang bosenin kalau misalkan di runningnya ada 6, total jadi 7 ya, dimensinya ada 6, totalnya ada 1, jadi interpretasinya akan repetisi. Jadi kalau misalkan dalam hal ini ya kalau memang seharusnya demikian, ya silahkan ditulis demikian. Demikian itu artinya ada 3 ini ya, 3 informasi. Pertama, nyatakan sebagai memiliki konsistensi internal yang baik atau tidak. 1. Yang kedua, persentase variance. True-nya berapa, errornya berapa. Kemudian yang ketiga adalah sumber errornya apa gitu ya. Komen dulu untuk reliabilitas dari kelompok lain pun. Mas Asud, Yes. kalau misalnya hasil reliabilitasnya negatif, itu kira-kira gimana, Mas? Oke, kalau hasilnya negatif, kalau di SPSS itu sering kejadian tuh, biasanya karena ada item yang mungkin, saya nggak tahu sih, tapi biasa ditulisnya di outputnya ada invariance. Ada nggak? Kalau di outputnya biasa ada highlightnya tuh, bahwa dalam hal ini ada invariance. Sebetulnya kalau dari aspek rumus, reliabilitas itu tidak memungkinkan ada nilai negatif gitu ya. Jadi kalau seperti itu, biasanya ada item-item yang cenderung responnya sama, sehingga variasinya sangat kecil. Nah, saya juga nggak tahu sih solusinya gimana. Tapi kalau secara umum, kalau kita menggunakan software lain,
nilai reliabilitasnya sama, tapi tanpa tanda negatif itu. Jadi sebetulnya saya juga nggak tahu SPSS kenapa masih di versi yang lebih tinggi pun. Saya dulu pakai SPSS sejak versi 9, terus sampai versi 24 masih muncul tuh. Tapi saya sendiri nggak pernah dapat, tapi saya pernah dapat infonya juga dari Yes, jadi dianggap tidak negatif. Jadi sebetulnya kenapanya berarti nanti ada item. Ini terjadi pada item awal atau item yang sudah dipilih? Item yang udah dipilih, Mas. Okay. Sorry. Maksudnya item awal, terus kan kita coba pilih lagi 3 item yang Chrome Break Alpha-nya bakal meningkat kalau misalnya di-delete. Terus jadi positif, Mas. Ya, oke. Jadi biasanya ya tadi terjadi pada item-item yang buruk biasanya karena invariance. Konsekuensi item yang invariance biasanya terkait dengan masalah RIT, CRIT atau RI dimensi maupun ke kriteria eksternalnya biasanya korelasinya jelek, biasanya akan terhapus ketika dilakukan analisis item. Oke, baik. Oke, kemudian yang kedua analisis item, Hana ke bawah lagi. Mas Asup, saya mau nanya boleh? Oh ya, silakan Adit. Untuk yang di reliabilitas ini, saya bikin yang sumber errornya itu langsung di terakhir paragraf kayak yang ini Mas yang ya. Ini atau harus di setiap selesai interpretasi misalnya yang total itu harus disebutkan lagi sumber errornya, terus nanti yang per dimensi sumber errornya disebutin lagi gitu Mas. Nah itu memang yang saya bilang jadinya akan repetisi gitu ya. Jadi gimana caranya kelompok dapat memunculkan informasi dari proses kesannya jadi nggak muncul sih kalau misalkan content sampling error dan content heterogeneity error, walaupun kalau boleh dibilang toh ada juga gitu, kenapa enggak juga dianggap sebagai sudah tersebutkan gitu. Tapi kalau mungkin harapannya di saat interpretasi yang pertama source of error-nya pun juga dimunculkan. Kalau mengenai repetisinya ini memang sebetulnya kalau KAUP ini jadinya nih kalau berdasarkan kesepakatan dengan pengajar KAUP, untuk yang sekarang pun sifatnya masih lokal kelas itu ya, jadi tidak dilakukan proses yang saya pengen sebetulnya. Jadi penilaian makalah dinilai oleh 2 dosen dari kelas lain tuh. Jadi mungkin kita lokal aja, tapi dari lokal mungkin saya ingin mungkin juga kalian juga membuatnya seideal mungkin. Idealnya dalam tanda kutip kalau ada interpretasi diharapkan interpretasinya lengkap. Yang tadi yang keseluruhannya sudah ada persentase error variance-nya itu 10, sekian persen, tapi nggak disebutkan. Nah, memang yang jadi bosenin adalah sekali lagi repetisi dari 6 dimensi psychological well-being tuh. Jadi sifatnya repetisi. Apakah mau diulang atau mungkin saya tetap mau menanyakan, menurut Riff, psychological well-being itu multidimensi itu bukan pengertiannya ada sejumlah dimensi ya. Multidimensi dalam pengertian psikometri adalah skornya akan ada berapa skor. Jadi kalau misalkan dalam hal ini dicek memang ada skor per dimensinya, logikanya sih harusnya alat ukurnya jadinya jelek karena tadi reliabilitasnya akan kecil-kecil karena jumlah itemnya sedikit. Ini aja sekarang kan posisinya 10 item ya, atau nanti akan jadi 5 item ya. Iya, Mas. Betul ya, Dit ya? Iya, betul, Mas. Ya, oke. Jadi nanti 10 aja jelek, gimana 5 gitu. Oke, analisis item dan interpretasi dalam hal ini sifatnya analisis item yang secara integratif. Jadi akan dilakukan analisis kombinasi antara kuantitatif, yang sekarang posisinya kuantitatif dulu, kuantitatifnya lebih didahulukan dibanding yang kualitatif. Jadi untuk checkingnya yang dilakukan berdasarkan kuantitatifnya, perhitungan kelompok melakukan analisis kuantitatif dengan menghitung item discrimination index yang dilakukan pada item dari setiap dimensi karena alat ukur. Nah ini kalau masalah karenanya mungkin kalau buat saya tidak perlu ini sih, karena kalau dibilang multidimensi
uraian awalnya nggak cukup. Hana naikin dikit, Han, 2 baris. Oke, jadi dalam hal ini item discrimination itu bukan karena berbentuk multidimensi. Jadi kalau misalkan seperti itu, yang unidimensi pun tetap ada diskriminasi. Jadi reasoningnya keliru tuh. Jadi kalau dikatakan item discrimination-nya, kalau mau ditambahkan informasi multidimensi, yang dilakukan adalah melakukan analisis secara mengkorelasikan item dengan total dimensinya. Jadi di sini nggak ada informasinya nih, bukan karena dia item discrimination, maka dia menjadi multidimensi, karena multidimensi. Perhitungan dilakukan dengan metode item total correlation per dimensi. Oke, yaitu teknik analisis item yang mengkorelasikan item. Ini repetisi nih, yaitu item total correlation kan juga korelasi item itu. Jadi itu uraian berikutnya yang perhitungan sampai Kaplan-Zacuso itu redundant. Mungkin wordingnya kali. Kemudian dengan kata lain, ini bab ini adalah hasil. Jadi dalam tanda kutip kalau misalkan pakainya apa, itu di bab 3 selesaikan. Jadi mungkin kalau menurut saya kelompok PWB redundant juga nih dalam menuliskan sejumlah informasi di berbagai tempat, itu sifatnya berulang gitu ya. Dengan kata lain dari sini menjawab item dengan benar, bisa juga dengan, nah itu benar apa namanya, itu juga udah salah tempat, juga salah konseptual gitu ya. Itu ada kata jawab benar, ini kan bukan optimum performance test. Selain itu kelompok juga menghitung corrected item total correlation. Ya ini kepanjangan, pokoknya prinsipnya menurut saya kelompok kurang concise, ringkas ya. Ya, ke bawah lagi menurut Nanelinya nggak usah, karena tadi sudah ada lagi di bab 3 itu ya, kepanjangan. Selain itu ada lagi, selain itu lagi gitu ya, di paragraf berikutnya. Untuk kualitatif nggak pakai RIC tuh, itu paragraf itu salah total tuh. Kalau RIC kan pastinya kuantitatif tuh, karena ada korelasi, bukan kualitatif. Oke, ini kalau gini saya jadi meragukan nih, karena yang niatnya kita mau bahas norma, tapi kalau prosesnya ini masih meragukan untuk analisis item yang dipilih yang mana, nanti kita cek deh. Ya, komentar dulu sejauh ini kelompok item analysis. Ini tumben hari ini viewernya banyak ya, 46 nih, mungkin hampir semuanya ikutan. Ya, ke bawah, Han. Oke, ini tampilannya, ini yang saya bilang tabelnya itu gimana ya, karena kalau boleh dibilang ini padat banget ya. Tambah ada POE, jadi mungkin kalaupun memang mau tabelnya memang kelompok ke judul tabel, Han. Dari judul tabel biar ketahuan ini apa. Kalau dilihat di sini ada judul tabel, Han. Ya, ada aspek dimensinya, lalu ada RIC dengan batasan tertentu. Jadi kalaupun memang mau di sini, ini kalau dilihat gimana ya, supaya tabelnya lebih mudah gitu dibaca itu. Jadi kalaupun memang mungkin jumlah item bisa dihapus kali ya, karena nanti orang kan bisa ngitung gitu ya. Kemudian kalau secara apa namanya, kan lagi tabelan. Kalau dilihat dari aspek apa namanya, item yang jelek malah banyak ya, yang kurang dari 0. Ini batasannya, Han, coba Han, RIC-nya batasannya 0, berapa, Han, ditulis di judul tabel, Han? 0,3 ya, Dit ya? Hananya mute. Tadi di bab 3 bilangnya 0,2 gitu. Jadi tidak konsisten. Kemudian kodenya ini memang pakai nomor indikator dan nomor item gitu ya.
Saya nggak tahu, mungkin lebih nyaman hanya nomor itemnya saja atau pakai nomor indikatornya gitu, karena jadinya panjang sih. Atau seperti tadi yang sebelum kita mulai dibahas, jadi item yang memenuhi batasan tertentu, jadi dituliskannya dalam hal ini item mana saja yang memiliki nilai korelasi yang diutamakan. Korelasi yang diutamakan itu yang CRIT dulu ya, atau CRID lah istilahnya. Apa namanya, corrected item total dengan dimensinya. Komentar dulu dari yang lain, tabelnya enaknya gimana? Jadi kalau sekilas terlalu padat gitu, dan ini pun kalau di print juga di luar print area tuh ya, si rentangnya. Ya oke, jadi kalau dilihat di sini, untuk 3 dimensi awal, RIC-nya dan RID-nya buruk ya. RID-nya semuanya buruk ya. RIC-nya untuk yang 3 dimensi pertama yang kurang dari 0,3 itu betul paling banyak ya. Semuanya 19 ya. Adit, itu betul Dit? Nggak ada salah ya. Jadi dalam hal ini sisanya dimensi lainnya oke. Nah, ini juga mungkin jadi highlight juga. Ini sebetulnya ya dari sini pun bisa kelihatan nih. Tapi polanya kelihatannya ya dalam tanda kutip agak aneh aja sih. Jadi untuk dimensi untuk RIC-nya, jadi ketika kita mengkorelasikan item yang kita buat dengan kriteria eksternal seperti di 2 kolom pertama tuh yang kuantitatifnya yang RIC, itu dalam tanda kutip mayoritas itemnya memiliki korelasi yang di bawah batasan. Sehingga sebetulnya kalau pengukuran dengan yang dalam tanda kutip pengujian validitas item itu sebetulnya yang dilihat adalah korelasi item dengan kriteria eksternal yang di kolom yang lebih kecil dari 0,3. Jadi kalau misalkan kita ada bahasan validitas item, maka alat ukurnya jadinya jelek. Tapi yang kita gunakan kan validitasnya adalah validitas alat ukur gitu ya. Jadi total keseluruhan. Ya, komentar atau pertanyaan untuk masalah tabel dan mungkin apa yang perlu dilihat untuk menentukan item mana yang dipertahankan, mana yang tidak. Kelompok ini tadi self compassion masih belum selesai analisis item katanya. Iya Mas, belum selesai Mas. Ya, jadi misalkan jadi dalam hal ini kalau kondisinya kalian punya kan untuk kuantitatifnya punya 3 informasi ini gitu ya. Betul. Yang diutamakan adalah yang corrected item total correlation, atau biasa kita kalau saya nulisnya RID karena D ini untuk dimension. Karena kalau total itu belum jelas total yang mana, total kriteria eksternal atau total dimensinya. Jadi untuk membedakan, mungkin kalau nanti dengan kelompok lain atau kelas lain bilangnya CRIT, mungkin kelas lain, karena untuk memudahkan melihat perspektifnya dari CRID. Utamakan CRID dulu, karena dalam hal ini CRID itu berarti internal konsistensi. Internal itu di dalam alat ukurnya, lebih spesifik di dalam dimensinya. Oke. Suatu item dikatakan konsisten kalau memiliki korelasi yang di atas batasan kriteria. Secara umum ada referensi yang bilang 0,3 seperti Nunnally-Bernstein. Ada juga yang bilang 0,2, misalkan Aiken Marnat. Nah, permasalahannya adalah kalau kriterianya makin tinggi, katakanlah 0,3, yang eligible makin sedikit. Ya, terserah aja sih kelompok menggunakan yang mana gitu. Tetapi kalau di KAUP ini, sebetulnya kalau menurut saya nggak masalah mau pakai 0,3 pun. Karena dalam pemilihan item nantinya, kalau yang di atas 0,3 itu di bawah, jumlahnya di bawah target,
nanti kita masih bisa dalam tanda kutip mengutin lagi yang di bawah 0,3 gitu. Oke. Jadi sebetulnya nggak masalah. Nah, mengutinnya lagi ini pendekatannya mendekatan kualitatif, dilihat lagi narasinya. Yang jelek ini kalaupun mau dipilih agar memenuhi target item, mau dilihat ini deh narasinya deh, kualitatifnya lagi deh, nanti dipilih di situ. Oke. Proses yang sama pun terjadi kalau ternyata itemnya relatif bagus-bagus gitu, yang di atas batasan nilai korelasinya itu ternyata lebih, misalkan dari targetnya 3 item adanya 5 item. Nah, jadi dalam hal ini kalau ada 5 item mau dipilih 3, ya udah lihat lagi kualitatifnya. Jadi kuantitatifnya mungkin kalau mau kuantitatifnya kalau bisa jangan gede-gedean. Yang satu 0,4 korelasinya, yang satu 0,5. Jadi pakai 0,5 gitu. Ya walaupun sebetulnya memang secara angka 0,5 lebih besar dari 0,4, tapi kalau dalam banyak pendekatan selalu kalau dalam korelasi, dalam hitungan statistik itu kan ada error itu ya. Jadi mungkin aja analoginya sama dengan standar error of measurement. Jadi mungkin saja dengan error yang ada, mungkin aja in the real situation yang 0,4 item yang sekarang korelasinya 0,4 sebetulnya secara kualitatif pun lebih baik, itu mungkin pada data kita aja gitu yang membuat dia menjadi lebih rendah dibanding 0,5. Oke, Mas. Komentar dulu sejauh ini karena untuk kelompok self compassion jadi artinya masih kerja keras lagi nih, karena untuk menentukan item lalu berikutnya bikin norma. Betul, Mas. Oke, yes, silakan. Paling yang ini aja, Mas, tentang RIC aja sedikit. Saya lupa yang RIC itu artinya apa ya, Mas? Jadi kalau di dalam ini dulu ya, RID dan CRID itu internal konsistensi. Kalau RIC, kriteria eksternal, itu sebetulnya concernnya terhadap validitas item. Kita percaya bahwa C, kriteria eksternal ini adalah ultimate measurement dari apa yang mau kita ukur. Terlebih kalau kriteria eksternalnya ini konstruknya sama dengan alat ukur yang kalian buat. Adit, coba Adit, ini alat ukur C, kriteria eksternal kan sama-sama psychological well-being ya, Adit ya? Iya, Mas. Ya, jadi yang sudah established, sudah biasa digunakan itu ya. Jadi secara umum, secara istilahnya mungkin kalau dalam tanda kutip pengakuan konsensusnya, alat ukur yang sudah biasa ini sudah oke gitu. Jadi kalau alat ukur kita atau item kita korelasinya rendah, artinya alat ukur kita yang jelek. Kalau di dalam RIC yang kita relate kan item kita dengan total keseluruhan alat ukur. Nah, jadi kalau misalkan di dalam RID maupun CRID di sini delta yang dimensi itu kita kan hanya bersifat lokal dari alat ukur kita, sehingga kalau alat ukur kita misalkan dalam tanda kutip tidak valid atau korelasinya rendah, maka sebetulnya hal yang wajar terjadi. RIC-nya jelek-jelek, tapi RID dan CRID-nya bagus-bagus, karena alat ukur kita nggak valid. Alat ukur kita nggak valid itu dalam pengertian psychological well-being punya KAUP dan psychological well-being yang punya kriteria eksternal. Oke, Mas, paham, Mas. Ya, oke, nanti kita lihat by ini ya. Ini saya mungkin mencoba untuk mengurangi jatah waktu buat bahas analisa item karena normanya mungkin akan jadi panjang sedikit. Oke. Kita skip nanti kita coba balik-balik. Oke. Jadi dalam hal ini di bawah diskriminasi kalau bisa sih jangan pakai persentase di Hana. Jadi dalam hal ini bicaranya jumlah item. Karena kalau nanti persentase itu kan part per whole itu. Jadi kalau whole-nya jumlahnya berubah menjadi beda meaning. Jadi nggak pakai persentase, tapi jumlah itemnya saja. Dikatakan mendiskriminasi dengan baik itu ya diutamakan yang CRID gitu ya. Jadi nanti dipilih, kalau bagus semuanya pilih yang paling bagus,
Kalau jelek semuanya, pilih yang paling bagus dari yang paling jelek. Oke, kita lihat normanya. Kemarin pagi Adit kirim bahwa ada sejumlah norma yang kosong atau blank spot di dalam tabel norma yang sudah dibuatkan oleh kelompok. Ini saya tidak coba untuk mendetail sekali lagi apakah pemilihan item-item yang dilakukan kelompok itu sudah oke atau enggak. Saya skip dulu. Tabel norma. Oke, ini tabelnya seperti ini nih. Ya oke, bolehlah. Tabel analisis itemnya gitu ya, yang dipertahankan, yang dipertahankan dan dieliminasi, bukan eliminasi, karena proses bukan keterangan. Ya oke, kemudian itemnya sudah dipilih, yang dipertahankan, lalu dibuatkan skor totalnya. Konsekuensinya, kalau kalian punya alat ukur yang multidimensi dengan masing-masing punya reliabilitasnya, harusnya normanya pun per dimensi. Kalau dilihat kita pengujian dasar di sini Hana, oke, untuk pengujian reliabilitas kembali, kalau diperhatikan jumlah itemnya kan dari 10 jadi 5 gitu ya, sehingga konsekuensinya menjadi biasanya cenderung turun karena jumlah itemnya lebih sedikit. Jumlah item yang lebih sedikit itu konsekuensi terhadap variabilitas skornya menjadi lebih kecil karena korelasi dengan internal konsistensi itu pakainya korelasi, maka biasanya kalau si variabilitasnya kecil, korelasi juga akan kecil. Nah, masalahnya ada nih semacam kesepakatan. Reliable is necessary but not sufficient to become a good test. Reliable itu perlu, tapi nggak cukup. Kalau reliable maka dia akan valid. Jadi biasanya pandangan seperti ini membuat pada pengukuran di dalam psikometrika yang lebih advance, yang penting valid itu. Tapi kalau yang klasik kuno itu bilang, kalau nggak reliable nggak mungkin valid itu. Ya memang sih, biasanya alat ukur yang valid itu mungkin saja tidak reliable, bisa saja terjadi. Misalkan orang ngisinya ngasal, jadi bukan salah alat ukurnya, yang salah orangnya, nggak konsisten ngisinya. Jadi memang akhirnya konsekuensinya reliable itu bahkan kalau di standar pengukuran di dalam, jadi ada asosiasi di cabangnya EPA, National Council of Education and Psychological Measurement, itu untuk validitas diutamakan. Jadi kalau reliabilitas bahkan mungkin nggak dilakukan, nggak apa-apa. Ya, ini abaikan aja mengenai hasil. Jadi korelasi reliabilitasnya meningkat secara total dari 0,896 ke 0,9 gitu ya. Ya, sama tadi mengenai errornya berasal dari mana ya, ditambahkan. Ya, oke. Kemudian untuk validitas dari 30 item terpilih, SEM dulu ya. Standar error of measurement. Standar error of measurement-nya nggak ada itu. Angkanya berapa SEM-nya? Angka SEM-nya berapa? SEM-nya nilainya berapa? Adit, mana Adit? Iya, ya Mas. SEM-nya yang 5,69 itu bukan Mas? Ya, perhitungan di atasnya nggak ada. Itu tiba-tiba muncul aja 5,69. Oh, oke Mas. Ya, jadi kalau misalkan seperti ini dibuat dalam tabel, seolah-olah itu SEM-nya itu bisa ganti-ganti karena dibikin kolom tersendiri. Kalau dibikin kolom tersendiri kan harusnya bisa berganti-ganti dong, kayak obtain score orang 105 nilainya 100 gitu kan. Tapi kalau SEM-nya tetap harusnya dihitung dulu di awal penulisannya gitu ya. Ya, kemudian kenapa LOC-nya 0,95 itu? Ya sebetulnya kalau LOC 0,95 ya terserah sih nggak ini ya. Jadi maksudnya secara umum kalau lebarnya terlalu lebar kayak 95 atau kalau 95% tuh kurang lebih kan plus minus 2 standar deviasi gitu ya. Iya. Jadi terlalu lebar itu konsekuensinya bawah, bukan true score batas bawah, true score batas atas. Jadi dalam hal ini estimasi orang itu berada.
Ya, oke. Kita lihat interpretasinya. Perhitungan SEM dilakukan. Ya, di bawah tabel dikit. Tabelnya kelihatan. Hana, turunin. Ya. Untuk perhitungan SEM itu salah. Salahnya yang dihitung bukan SEM-nya. Yang dihitung terhadap partisipan nomor 69 dan nomor 105 bukan SEM-nya, tapi estimasi true score-nya. SEM-nya itu 5,69. 5,69 itu tidak berkaitan dengan individual score. Jadi bukan SEM-nya, tapi estimasi true score-nya gitu ya. SEM-nya yang 5,69 dipindahkan tuh kolomnya hapus nanti ya. Dengan min dan standar deviasi. Oke, ini urutannya juga nih. Jadi bereskan dulu perhitungan SEM-nya. Jadi kalimat pertama itu harusnya sebelum tabel. Tabel itu kan sudah hasil. Dari hasil perhitungan diketahui bahwa 90% ya. Iya. Jadi, oh ya, judul tabelnya juga salah. Bukan perhitungan SEM. Itu SEM-nya 5,69, nggak pakai ini. Judulnya gimana ya Mas Edi? Kan ini bukan SEM, apa coba? Oh, ini yang uji kembali rehabilitas tadi kan Mas? Enggak, bukan. Ini kan udah ada itu kan, udah ada individual score. Jadi contoh estimasi true score. Oh. Ya, kalau enggak judul ya, ini juga tabelnya apa namanya? Ya terserah mau pakai tabel atau enggak, tapi yang jelas yang diminta adalah contoh bagaimana memperkirakan true score dari dua orang partisipan. Ya, dua orang yang sebetulnya konsensus saja di KAUP. Oke, kemudian di bawahnya dari hasil perhitungan diketahui bahwa terdapat 95% kemungkinan true score partisipan pada rentang. Oke, di sini juga, oh ya saya lupa. Untuk SEM-nya nggak ada ini ya. SEM itu apa sih? Jadi 5,69 itu adalah rata-rata penyimpangan skor individu dalam alat ukur ini gitu ya. Jadi nanti, tapi itu harusnya bukan, enggak maksudnya adanya di bab 2 ya. Bab 2 juga masukkan SEM-nya ya. Kalau saya perhatikan di bab 2 jarang sekali yang menuliskan informasi tentang standar error of measurement. Dari hasil perhitungan diketahui bahwa terdapat 95% kemungkinan true score partisipan berada pada rentang hingga oke, kurang lebih gitu ininya hasilnya kan tidak. Oke, sebetulnya kalau boleh dibilang untuk hasil perhitungan tersebut ada irisan. Ini apa ya? Itu bukan manfaat SEM sih sebetulnya. SEM itu kalau dalam bukunya Cohen-Swerdlik adalah individual scores. Dia sebetulnya nggak di-relate ke yang lain sebetulnya gitu ya. Cuma kalian apa namanya terkondisikan dengan soal di UAS psikometrika. Jadi diminta apakah terdapat perbedaan nggak atau ini. Jadi sebetulnya kalau di dalam SEM itu berlakunya individual score, tidak relate ke orang lain. Jadi sebetulnya kalau dibilang apakah terhadap irisan itu hanya untuk keperluan soal UAS psikometrika itu. Jadi mungkin saran saya bisa dihapus untuk irisan tersebut. Ngapain kita ngeliatin orang dengan orang, jadi kan kita lihat rentangnya aja. Ya, berikutnya, subbab berikutnya, hasil uji validitas dan interpretasi. Oke, di sini hasil pengujian validitas antara hubungan apa tuh? Antara hubungan kalimatnya nggak oke. Kemudian hasil pengujian alat ukur kalian, alat ukur psychological well-being menggunakan metodenya bukan itu. Coba lihat ini mundur lagi apa Hana.
metode yang digunakan apa dalam pengujiannya? Bukan analisis Pearson, tapi apa? Coba dilihat di bab 3. Coba kalau anggota yang lain liatin. Pengujian validitasnya menggunakan jadi bukan korelasi Pearson, bedakan antara method dan technical. Correlation with other test. Oke, ini juga ini ya referensinya untuk correlation with other test itu terminologi correlation with other test itu adanya hanya di Anastasia Urbina. Tapi di sini nggak ada Anastasia Urbina gitu. Jadi penjelasannya apa gitu ya. Ya, balik lagi Hana bab 4. Iya. Ini masalah rewriting aja nanti kalau misalkan ngitung, yang ngitung gampang lah. Ditemukan korelasinya 0,509. Oke ya, ini teknikal ya. Penulisan R korelasi selalu italic karena itu statistik. Juga penghitungan penulisan P atau signifikansi. Jadi di sini ditemukan korelasi yang signifikan sebesar 0,509 dan signifikan. Untuk mengenai penulisan hasil, kan hampir semua dari kalian penggunaan pengujian validitasnya pakai korelasi. Jadi penulisannya lihat how to report in literature, analisis korelasi di chapter 15 bukunya Gravater Walnau ya, How to Report in Literature Correlation Analysis. Ini tidak sesuai, jadi nanti dilihat juga masalah penulisannya. Kurang lebih mirip sih, R dalam kurung berapa degrees of freedom-nya dan seterusnya gitu ya. Dari hasil interpretasi di sini, bukan hasil interpretasi kok. Ini bukan hasil interpretasi. Ini dari hasil ini gitu. Jadi belum ada justru yang mau kalian interpretasikan di situ ya. Disebutkan bahwa alat ukur PWB valid, jangan sudah valid untuk mengukur konstruk cycle well-being pada bukan untuk mahasiswa. Jangan lagi karena signifikan, itu udah ini ya. Ya, pokoknya penulisannya ini yang masih agak kurang nih kelompok PWB nih. Kelompok lain silakan untuk validitas dan juga tadi untuk yang apa sebelumnya. Mas, mau nanya Mas. Ya. Ini kan di hasil uji validitas ini kan udah valid ya Mas 0,5. Tapi kenapa pas di RIC itu malah di bawah 0,3 ya Mas, kayak nggak valid gitu? Karena di sini dalam pengujian validitas di sebab 4.5 itu antara skor total dengan skor total. Kalau RIC itu antara item dengan skor total kriteria eksternal. Jadi kalau boleh dikatakan kenapa berbeda, memang kalau secara umum kalau kita lihat bahwa theoretically kalau itemnya jelek-jelek, validitas itemnya jelek-jelek, kok skor totalnya jadi ini ya. Kemudian juga yang perlu diingat bahwa bahwa pada RIC yang dilakukan di awal itu terhadap item-item awal ya Ani ya. Artinya masih 60 item ya. Sementara yang di sini dilakukan adalah dari 30 item punya alat ukur kalian dengan kriteria eksternal ya. Iya Mas. Ya, jadi itemnya pun juga berbeda-beda. Jadi kan yang di relatif yang yang tadi korelasinya jelek-jelek kan udah dibuangin tuh yang jelek-jelek. Jadi totalnya pun total dari item yang terpilih itu ya. Terpilih itu cenderung dari yang korelasinya juga baik terhadap skor totalnya. Jadi ini memang boleh dibilang ada perubahan komposit alat ukurnya dari tadinya 60 item jadi 30 item. Oke, makasih Mas. Terus yang dianalisis juga bukan per item tapi total, sehingga konsekuensinya
kalau di dalam level item kan skornya mungkin kalaupun full score itu dari 1 sampai 6 gitu, variabilitasnya 1 sampai 6. Tapi ketika kita jumlahkan 30 item, penyebarannya, heterogenitas skornya itu makin lebar. Kalau dalam korelasi, heterogenitas data yang makin tinggi cenderung mendapatkan korelasi yang lebih kuat karena spread-nya lebih lebar, lebih luas. Ya, sekarang ke norma. Dari item terpilih, tunjukkan dulu tabelnya. Hana? Adit, masukin insert si itu, si tabel normanya. Tabel normanya ada di ini Mas, di Excel. Iya. Ya, oke. Oke, diperbesar view-nya. Oke, kita perhatikan kolom A dan kolom B itu ya. Oke, jadi di sini yang dimasukkan adalah dari alat ukurnya. Oke, jadi secara umum yang sudah kelompok lakukan menggunakan norma dengan average-nya 10, standar deviasinya 3 dari yang terukur dari alat ukur kalian itu ya. Mungkin kalau secara penulisan dirapihin, Hana, misalkan di scale score 15, itu saya nggak tahu tuh ada 165,167. Jadi dalam hal ini, kalau kita membuat tabel norma, pertama secara urutan betul yang paling kiri adalah scale score-nya, karena kelompok hanya punya 1 skor, makanya saya tanyain lagi nih, ini 1 skornya ini total kan ya, total PWB ya. Pertanyaan berikutnya, dimensinya mana? Kalau tadi reliabilitasnya di running per dimensi. Oke, jadi yang saya bilang, multidimensi dalam pengertian psikometrika adalah akan ada berapa skor dari alat ukurnya. Jadi di runningnya per skor yang akan didapatkan dari alat ukur. Oke, jadi ini anggap aja simulasi bahwa kelompok melakukannya dari skor total itu ya. Nah, kalau nanti mau dibuat per dimensi, di running ulang. Oke, 180. Pertanyaan saya, apakah ada partisipan yang dapat skor 180? Dari data Ada raw. Mas kalau dari hasil SPSS. Yakin nggak? Ini sorry, ada item unfavorable apa nggak? Ada Mas. Udah di reverse. Oke, jadi ini jadi artinya bukan orang-orang yang jawabnya 6 semuanya gitu ya, tapi memang ada jawaban 1 gitu ya. Iya, betul Mas. Ya, oke. Kemudian baris penulisannya nih untuk scale score 15 165 sampai 169. Karena 167 ada di antaranya, jadi jangan kalau yang di antara jangan dituliskan. Silakan Hana diedit dulu. Sorry. Ini sorry, kolom B ini berdasarkan dari data yang ada ya. Dari raw data ya. Iya Mas. Iya Mas. Maksud saya ya, misalkan 164 memang nggak ada ya yang dapat skor 164 ya. Di data Mas. kalian. Jadi 163 ada, 165 ada gitu ya. Iya. Ya, silakan Hana dirapikan. Jadi dari 165 sampai 169. Sama yang lainnya pun dibegitukan. Kita dari yang ada dulu aja. Yang nggak ada nanti kita estimate. Oh, jadi ini direntangin aja gitu ya Mas, walaupun di data SPSS-nya nggak ada gitu ya Mas? Iya, karena di dalam tabel norma harus memuat semua kemungkinan skor yang akan didapatkan dari alat ukur. Jadi kalau misalkan in between, ya harusnya dinilai yang sama gitu. Oh, oke Mas. Oke, ini sementara kita buatkan dulu yang ada dari hasil. Nah, sekarang yang tidak ada, yang mungkin akan jadi susah. Oke, bawahin lagi, Han. Masih ada bolong-bolong panjang kalau nggak salah. Oke, nah ini dia. Ya. Oke, ada yang dapat skor 70? Kalau misalnya dari sini nggak ada Mas. Oke, jadi paling kecil berapa? Dari data, dari raw data.
76. 76 sampai 180 ya. Iya. Betul. Oke, nah kalau ini ya oke. Ya. Ini kelompok lain juga ini ya. Ini kebetulan secara penggunaan normanya average-nya 10, standar deviasinya 3. Skor yang paling kecil yang didapatkan di datanya adalah 76. Kebetulan mendapatkan scale skornya 0 gitu ya. Oke. Naik lagi ke atas, kita lihat dari yang atas dulu. Han, kolom Charlie-nya dikecilin, Han. Kolom C-nya dikecilkan, kolom AB-nya kelihatan, Han. Oke. Kolom A kecilin juga boleh, Han. Kolom A-nya. Pengen semuanya kelihatan. Oke ya. Oke, jumlah itemnya 30, scale itemnya 1 sampai 6. Kemudian dari data didapatkan skor minimum yang mungkin 30, skor maksimum yang mungkin 180, yang by data paling tinggi didapatkan 180, paling kecil nilainya 76. Average dari raw skornya 136, kemudian SD-nya 18 persis atau koma? 18,001, Mas. Ya oke, katakanlah 18,00. Kemudian kita untuk yang raw score yang highlight kuning 180. Kemudian Z-score-nya, cek lagi rumusnya, sebentar dicek rumusnya di G5, Hana, diklik di G5. Saya lihat rumusnya dulu. Oke, betul rumusnya. Han, kolom G-nya kecilin dikit, Han. Kolom A-nya jangan hilang, Han, kolom A-nya. Ya oke, kemudian rumusnya itu. Kemudian dengan delta 8 min RS-nya 10, skala standar deviasinya 3. Untuk SS Han yang warna biru desimalnya dibuat 0, Han. Jadi dalam hal ini sebetulnya mungkin ini sebagai awareness juga nih bahwa Z-score pada dasarnya sudah merupakan norma. Tapi kelemahan Z-score dengan adanya nilai negatif bisa kita atasi dengan pemilihan average-nya berapa gitu ya. Dalam hal ini pemilihan average-nya 10. Norma yang baru average 10. Tapi desimal itu relatif tidak bisa dihilangkan. Maka solusinya adalah desimalnya dilakukan pembulatan. Oke, sekarang kita estimasi skor yang tidak ada. Jadi dalam hal ini norma harus memuat semua kemungkinan yang ada. Oke, sebelum lebih jauh karena berikutnya sangat teknikal, sangat langsung. Ada pertanyaan dulu nggak tentang terutama kolom delta, eco, fanta, giga itu ada pertanyaan kenapa jadinya seperti itu? Kelompok lain? Jadi kita akan melakukan dalam tanda kutip estimating raw score dari alat ukur kita. Raw score-nya itu kita konversi dulu menjadi Z-score. Bagaimana suatu raw score jadi Z-score? Dikurangi dengan average dari raw score, dibagi standar deviasi dari raw score. Dapat kolom G5. Kemudian kolom F8 adalah perkalian Z-score yang didapatkan dengan standar deviasi dari alat ukur yang kita inginkan, yaitu 3, lalu ditambahkan dengan 17. Jadi 2,4 dikali 3 ditambah 10 sama dengan 17. Oke, Hana, sekarang kita akan mulai nih, Han, dari atas, Han. 179, masuk kemana, Hana? Ketik 179 di F5. F5 di F5, 179 diganti 180-nya. Enter. Ya, 179 tetap 17 itu ya. Kalau mau biar nggak pusing, lompatnya jangan satu-satu, mungkin 175 gitu, Han. Nah oke. Jadi kalau 175 masuknya ke 16. Sekarang kita naikin, Han, 176 itu. Kalau mau satu-satu sih, cuma lama juga. Enter. Oke, jadi
scale score 17 adalah 176 sampai 180-an digantian. 17. Oke, ini caranya. Jadi dalam hal ini norma itu ini sebetulnya boleh dibilang mungkin prosesnya kayak sailing ya. Sailing itu kebetulan ada partisipan kalian yang dapat nilainya full score, bukan dapat nilainya ya. Karena dia ngerjain gitu ya. Jadi 180 gitu ya. Kalau 180 ada, lalu kan kita bisa estimasi scale score-nya 17. Yang sebetulnya jadi masalah adalah yang bawah, yang blank spot yang bawah. Geser ke bawahan, sorry bolak-balik. Yang bawah itu saat ini ada angka -1. Katanya norma pengennya menghilangkan minus. Kalau gitu solusinya gimana? Tunjukin Han, sorry. Ya ini ya, dan minusnya pun sifatnya nggak ada, karena nilai paling kecil itu kan 76 gitu ya. Jadi kita mau mencoba apa nih solusinya. Yang jelas untuk yang nilai di antara, kita bisa estimasi. Ya Han, sekarang 175 Han. 175 itu masuknya ke 16 tadi Han. Jadi 170 sampai 175. Oke, ada lagi yang bolong, 164 Han. 15, silakan masukkan. 164. Ya, silakan diteruskan yang bolong-bolong. Sambil menunggu Hana mengerjakan, yang lain ada pertanyaan nggak untuk ngisi yang blank spot antara nilai maksimum dari data dan nilai minimum dari data. Jadi yang sekarang Hana kerjakan adalah dari 76 sampai 180. Itu dulu dari data yang kita punya. Dari yang nggak ada, misalkan 75, 70, itu gimana? Nanti kita bahas belakangan. Jadi ini harus memuat semua kemungkinan skor. Mungkin mau nanya Mas Bud? Yes. Ya, berarti kalau misalnya penghitungan norma ini, yang penting ada standar deviasi dan min aja kan ya? Karena kalau dari situ kan langsung bisa translatable ke scaled score-nya. Iya nggak ya? Iya. Ini sebetulnya ya betul jawabannya ya untuk tadi yang pertanyaannya. Jadi sebetulnya kenapa bolong-bolong ini banyak yang nggak masuk karena partisipannya sedikit. Jadi cenderung kalau misalkan partisipannya sedikit, bolongnya banyak. Oke, jadi yang Hana lakukan sekali lagi adalah yang dari all raw score yang kita punya nih, kemudian ditempatkan, kemudian kita bisa mengestimasi yang ada di antaranya, tapi jangan yang beyond, di luar. Nah, yang di luar ini nih yang sebetulnya banyak perbedaan. Jadi kita selipkan dulu. Mungkin mau memastikan Mas, yang beyond itu maksudnya yang di bawah 76. Di bawah 76 kan aktual datanya nggak ada di kelompok PWB. Okay. Berarti kalau di bawah atau di atas skor tertinggi atau terendah yang kita dapatkan tuh nggak bisa kita asumsi ya? Nah itu dia, karena di luar data. Jadi dalam hal ini mungkin beda-beda pendapat nih yang yang akan saya sampaikan, yang akan kita bahas sekarang nih. Karena dalam hal ini kita lihat nanti konsekuensinya. Jadi konsekuensi misalkan kan ini 30 item gitu ya. Nanti kita lihat dulu sampai selesai Hana 76. Konsekuensi kalau norma yang kita buat, misalkan di sini average 10 SD-nya 3, lalu alat ukur kita itemnya banyak dan skalanya juga lebar 1 sampai 6, biasanya satu scaled score mengacu ke beberapa raw score, jadi kayak rentang gitu ya. Jadi dalam hal ini kalau misalkan misalkan kita bikinnya pakai T-scale gitu, misalkan T-scale average-nya 50, standar deviasinya 10, tapi itemnya 30 ini benar salah 10.
biasanya yang tadi blank spotnya, gigi ompongnya banyak. Han, sampai 76 Han, 75 jangan Han. Oke, jangan dulu maksud saya. Oke, di 30-75 hapus Han. Oke, saya mau iya jangan, satunya minus 1 tetap. Ini kan oke, udah enggak apa-apa. Kalau misalkan dalam hal ini kita membuat norma, biasanya kalau dikasih nilainya 100, kita biasanya akan terasumsi bahwa nilainya paling tinggi gitu ya. Lalu kita bilang nilainya 0. Kita mengasumsi nilai dia paling rendah gitu kan ya. Itu dulu dipegang, 0 adalah batas paling bawah umumnya. Yang kedua, dalam hal ini untuk menghilangkan tanda negatif sebetulnya bisa lakukannya apa? Misalkan average-nya diganti jangan 10. Misalkan average-nya 12 gitu atau 20 atau berapa lah gitu terserah. Jadi nanti kan konsekuensinya nilainya juga akan bergeser kan sesuai average yang dipilih. Jadi dalam tanda kutip coba Han digeser naik lagi Han sampai baris atas Han dikit. Oke. Skornya 76. 0 itu ya Han ya. Sekarang di delta 8 Hana. Delta 8. Delta 8. Oke, ini kan 10 ya. Kalau minnya 10, maka RS 76 sama dengan 0. Coba siapapun lah. Ini Hana di mute soalnya nggak mau ngomong. Kalau min average dari scale score saya jadiin 20, maka SS-nya di yang warna biru jadi berapa? 20. 20, coba Han, simulasi, enter Han. Nah gitu, jadi sebetulnya kalau mau menghilangkan tanda negatif, main-main aja di average-nya gitu ya. Nah permasalahannya ini nanggung nih. Nanggungnya ya habis 76 itu berapa? Balikin lagi Han, 10-an. Jadi sekali lagi, untuk menghilangkan tanda negatif, kalian bisa geser-geser average-nya. Kalau boleh dibilang norma itu ya suka-suka aja yang bikin tes, harusnya orang dia yang bikin itemnya, bikin tesnya, ngapain mesti ngikutin yang lazim itu kan ya. Kemudian kenapa untuk TOEFL itu average-nya 500, standar deviasinya 100. Kenapa IQ standar deviasinya 15, average-nya 100. Jadi ya kita nggak ngomplain mereka, tapi ketika di KAUP mungkin karena kelaziman yang dipakai, maka begini gitu. Jadi saya juga mungkin bertanya kepada kelompok, kenapa milihnya 10-3? Boleh tahu nggak? Iya sih Mas, karena yang lazimnya aja sih awalnya milih. Ya, karena ikut gitu ya, ikut kelaziman. Padahal yang lazim juga sama kan, 115 ada juga kan? IQ deviation. 50-10 ada T-scale. Jadi balik lagi pertanyaan yang biasanya jadi perbedaan pendapat nih di pengajar KAUP nih. Kenapa norma harus mengikuti yang sudah ada? Boleh nggak, kenapa KAUP itu nggak boleh bikin norma sendiri? Nanti beda sama yang lain. Ya kan memang alat ukurnya beda gitu kan. Jadi mungkin ini yang akan jadi perbedaan. Tapi saya hanya menyampaikan isu perbedaannya aja ya. Silakan kalian yang nanti menentukan sendiri dengan alasan apa. Oke. Hana, kan mungkin ya. Jadi norma harus memuat semua kemungkinan alat ukur yang ada. Tadi saya mau menyampaikan di sonan mengenai kondisi alat ukur tabel normanya tuh kalau bisa jangan negatif tuh ya. Kan kalian jumlah itemnya ada 30. Mungkin dong kalau ada orang dapat skornya 180,
mungkin aja dong ada orang dapat skornya 30, silakan RS-nya ganti 30. Kita lihat berapakah SS-nya. Minusnya pasti gede banget. Coba ketik 30 enter. Minus 8. Mau diterusin tuh tabel sampai ke 8 itu ya. Oke, jadi kalau memang dalam hal ini ditempatkan semua dengan sesuai datanya, maka tabel normanya coba Han terusin Han sampai minus 8 tadi dari minus 1 terusin dulu ya. Ini walaupun nanti nggak pakai ya. Nggak bisa Han. Bloknya minimal 2. 0 sama 1 di blok. Ya, ya 0 sama 1 di blok. Baru di drag. Oke, yang kedua. Ini nggak apa-apa, ini cuma dituliskan aja. Nggak usah Han, nggak usah ditulisin, nggak apa-apa. Saya cuma mau menunjukkan aja. Jadi normanya katanya average-nya 10 normanya gitu ya, scale score-nya. 10 itu sekarang kalau kondisinya dari 17 sampai minus 8, itu dia nggak menjadi center point. Kan asumsinya norma itu terdistribusi normal katanya. Nah ini karena terjadi dalam tanda kutip ceiling effect. Ada orang-orang tertentu yang mentok skornya di atas. Sementara sisi bawahnya itu banyak yang, jadi kalau boleh dibilang, bisa nggak kalau dibilang gini, ini siapa lagi kelompoknya selain Adit sih? Raisa, Kerry, bisa nggak kalau dikatakan partisipan kalian, psychological well-being-nya sebetulnya nggak ada yang rendah. Bisa, Mas. Iya, jadi karena tinggi-tinggi gitu kan, jadi sebetulnya ilustrasi yang ada di latar belakang kalian buyar dong dengan alat ukur kalian. Gimana dong? Jadi buat kelompok-kelompok tertentu yang saya bilang tadi cenderung biasa kalau di KAUP ini terjadinya untuk hal-hal positif itu ceiling effect, orang tuh tinggi-tinggi gitu. Oke ya, terkait hal ini ada hasil survei yang kelompok jadikan referensi di laporannya. Saya coba lihat dulu ya. Tadi saya udah baca laporannya satu-satu sekilas nih. Harus saya lihatin dulu. Oke, Hana, buka bab 1 Han. Halaman kedua. Bab 1 halaman kedua. Ada hasil survei yang kalau buat saya kayaknya nggak gitu juga deh. Bab 1 halaman keduanya. Ada survei yang mengatakan sekian persen tinggi, sedang, rendah. Bawah lagi Han. Ya itu. Kalau dilihat, menurut saya ini juga pola datanya aneh. Jadi seperti distribusi normal dibagi 3. 13% stresnya tinggi. 75% stresnya sedang. 12% stresnya rendah. Ini kayak kurva normal dipotong. Jadi kalau kalian menggunakan ini, jangan-jangan kalau dilihat lagi di referensinya, itu sebetulnya bentuk distribusi. Jadi apa namanya? Kalau dalam suatu distribusi average-nya 30, standar deviasinya katakanlah 5. Jadi orang yang sekitar 30 dikatakan sedang. Siapapun itu. Padahal nilai paling tingginya dari alat ukur itu 40 gitu. Jadi average-nya 30, alat ukur yang dari skor yang mungkin dari alat ukurnya 40. Tapi average dari datanya 30. Sebetulnya itu kan stresnya tinggi-tinggi gitu. Jadi kalau kita punya distribusi data, kita potong menggunakan distribusi normal, maka pasti akan ada yang tinggi, pasti akan ada yang rendah. Yang saya mau lanjutkan, ini yang jadi referensi ini, penggunaannya itu normatif, norm reference, atau criterion reference.
Kalau normatif berarti betul distribusi normal dipotong 3. Balik lagi ke datanya Hana, coba Han. Kalau menurut datanya ini kelompok, kan skor paling kecil 76. Coba Hana, skor Hana mulu sih. Hana mute sih. Kalau 76 dari 30 item, rata-ratanya berapa? 2, ya. Yang paling rendah itu nilainya 2, sekian ya. 76 dibagi 30 item ya. Jadi sebetulnya dia nggak rendah, dia tinggi. Cuma dia rendah di kelompoknya, tapi tinggi di konstruknya. Jadi pertanyaan saya balik lagi. Apakah partisipan kalian itu psychological well-being-nya tinggi apa rendah? Coba jawab sendiri. Tinggi, Mas. Tinggi. Kalau gitu fenomena yang ada di latar belakang salah semuanya dong. Gimana? Ada yang punya insight? Jadi semua latar belakangnya keliru dong, atau punya kalian yang keliru, atau gimana nih? Saya nggak tahu kelompok yang lain, saya belum lihat nih masalah normanya nih. Ada yang ceiling effect? Rasanya banyak sih. Oke, kalau analoginya tes ini adalah tes optimum performance test. Ada jawaban benar salah, terjadi ceiling effect. Ini kira-kira soalnya kenapa? Ada yang bisa jawab? Mungkin lebih gampang kalau optimum performance test. Karena soalnya gampang-gampang. Orang-orang partisipannya itu mendapatkan skor yang banyak yang jawab benar itu, atau yang jawab skornya tinggi gitu. Jadi nilainya tinggi-tinggi. Tapi siapapun yang paling tinggi di dalam kelompok ini dianggap scale skornya paling tinggi. Berapapun yang paling rendah, kalau di dalam norm reference, maka dia paling rendah. Walaupun misalkan suatu nilai ujian nih, ujian psikometri di satu kelas, nilai gue paling rendah di kelas. Nilai lo berapa? 80. Tinggi banget lah itu. Oh, tapi gue paling rendah di kelas. Jadi dalam hal ini yang saya ingin juga highlight, kalau kalian nanti concern di pengukuran berikutnya di kerjaan atau di kuliah lanjutan, tinggi atau rendahnya seseorang dalam norma yang digunakan within group norm atau norm reference score itu bukan berdasarkan dari skornya, tapi berdasarkan posisi skornya di dalam kelompok gitu. Ya, komentar atau apa namanya? Silakan. Mungkin mau tanya boleh? Silakan. Ya, berarti mungkin kalau ini kan sekarang kita mencoba meninjau suatu skor itu baik atau enggak berdasarkan norma kan, Mas? Cuma berarti enggak di beberapa situasi mendingan criterion reference aja ya dibandingkan norm reference seperti yang kita lakukan sekarang. Itu memang menjadi dilemanya. Kalau kita KUP ini menggunakan criterion reference, kriterionnya apa? Patokannya untuk menentukan nilai berapa. Dan kalau criterion reference, tidak perlu ambil data. Kan kita patokannya udah ada. Tinggal orang, diambil satu orang aja. Nanti tinggal kita sesuaikan dengan patokan kita. Udah selesai. Jadi nggak relatif norma kalau dalam criterion reference tidak perlu mengambil data. Bedanya itu, kalau di dalam norm reference, kita mesti lakukan dengan sampel normatif. Itu dia. Orang-orang yang dianggap mewakili populasi. Oke. Ini memang di KUP tuh ya kendalanya begini sih. Atau mungkin bisa saja nih, sampelnya dianggap tidak representatif. Karena orang-orang yang dijadikan partisipan atau yang menjadi partisipan dalam kelompoknya psychological well-being adalah orang-orang yang well-being-nya tinggi-tinggi.
Nah, gimana cara taunya? Profil dari datanya yang kelompok mungkin tahu. Misalkan saya nggak tahu, betul nggak sih bahwa partisipannya mungkin, saya nggak tahu sih, kalau menurut saya ya, orang-orang yang punya intelektualitas yang tinggi, ya katakanlah mahasiswa UI gitu ya, biasanya secara dalam tanda kutip apa ya, stres akademiknya rendah biasanya sih, tapi nggak tahu, mungkin dugaan saya juga bisa salah. Jadi sebetulnya Mas, kalau jumlah partisipan juga ngaruh nggak sih, Mas? kalau jumlah partisipan dikatakan ngaruh, sebetulnya yang mengisi kosong-kosong tadi, yang blank spot. Jadi karena semakin banyak partisipan, kemungkinan skornya bervariasi itu makin banyak gitu. Tapi biasanya relatif tidak akan ngaruh ke nilai maksimum sama nilai minimum biasanya ya. Apalagi ini kan udah mentok tuh ke ada yang 180. Tapi ini memang bahasan tentang apakah berarti kalau gitu latar belakang kalian itu salah atau data kalian salah, itu bukan bahasan KAUP ya, karena mungkin kita lebih ke coba melihat lebih jauh dari hasil pengukuran yang kita dapatkan. Artinya kalau betul dinyatakan, mungkin aja kan kita bisa bilang nih, mungkin kalau analoginya ini sebagai optimum performance test, item alat ukur kalian terlalu mudah. Karena terlalu mudah, orang banyak skornya, jawab benarnya banyak, tinggi-tinggi gitu skornya. Kan ini tipikal tapinya. Apakah sensitivitasnya itu atau gimana? Jadi makanya kalau saya pertanyakan tadi yang di halaman kedua, halaman kedua bab satunya, itu seolah-olah normatif yang dibagi 3 gitu. Kalau dilihat itu juga mirip penyebaran normal itu ya, yang tinggi sama yang rendah relatif sama, yang sedang yang banyak, kan mirip penyebaran distribusi normal. Ya, saya nggak tahu ini yang dibahas memang satu kelompok, tapi biasanya kalau pengalaman saya ini juga berlaku di sejumlah kelompok yang lain tentang kondisi Shilling effect. Berarti nanti di laporan kami mungkin ditambahin kayak alasannya mungkin ya yang tadi Mas bilang karena mungkin partisipannya atau karena ya soalnya mudah-mudah gitu ya Mas. Tapi nggak tahu juga sih ininya, soalnya ya mungkin kalau dari perspektif KAUP nggak sampai segitunya sih, sampai dalam tanda kutip. Kalau dibilang itemnya itu mudah-mudah, saya pikir menurut pandangan saya semua item dari kelompok kalian nih, 8 kelompok ini oke-oke sih. Jadi apakah mungkin dalam tanda kutip partisipannya kah yang memiliki karakteristik, atau sebetulnya di kelompok kalian sendiri kan di awal bab 2 kalian kan bilang bahwa dulunya ilmu psikologi itu bicara tentang hal-hal yang yang negatif gitu ya, hal-hal yang buruk gitu ya, Iya, kesedihan, stres, gitu ya. Ini kan psychological well-being gitu ya. Jadi artinya mungkin orang itu bisa saja dia menilai dirinya baik, well-being-nya baik gitu ya. Ya oke, tapi ini nggak menjawab dari tabel norma yang ingin saya lakukan. Tabel norma, misalkan nih, ini dari perbedaan pendapat ya. Ini mungkin kejadiannya ada yang floor effect, ada yang di bawah-bawah, atau dalam hal ini bisa juga yang dua-duanya atasnya bolong jauh, bawahnya bolong jauh juga gitu. Kalau dari perspektif simetrikal, ini memang tidak simetris karena tengah-tengahnya 10, tapi ke atas cuma sampai 17, ke bawah kalau tadi pakai minus 8 lebih tidak ini lagi, tapi walaupun tetap pakai 0, tetap aja nggak simetris itu ya. Jadi sekali lagi perspektifnya adalah idealnya norma itu menggambarkan kondisi di populasi yang diasumsikan tersebar normal. Normal itu artinya simetris, tapi simetris belum tentu normal. Oke, ini ada mungkin 2 pendapat besar itu ya. Pendapat yang pertama adalah, Han, ke bawah lagi Han.
pendapat yang pertama diteruskan sampai ke bawah. Jadi dibikin satu-satu tuh. 75 berapa, 30 berapa, 40 berapa, diteruskan satu-satu. Tapi menyalahi prinsip symmetrical. Yang kedua, sebetulnya ini yang lebih banyak. Semua sisa dari skor yang tidak muncul di nilai maksimum ataupun nilai minimum, ini kan nilai minimumnya 76, semua skor yang tidak muncul adalah 30 dan 75. Tempatkan di satu bawah di kelas yang paling bawah. Jadi masuknya ke scale score -1. Jadi yang 2 sampai -8, minus 2, -8 itu dihapus. Itu yang paling banyak digunakan. Kenapa dalam hal ini? Biasanya kalau di dalam tabel norma, kalau 10 sama 3, average-nya 10, standar deviasinya 3, itu kan theoretically dari 19 sampai 1. 19, coba Han, ke atasin lagi Han. Jadi idealnya ini sampai 19 nih. 19 itu kan kita mengasumsikan dalam distribusi normal itu tersebar itu walaupun asimptotik itu nggak pernah nyentuh ketemu, tapi diasumsikan dari -3 sampai +3. Jadi kalau seseorang mendapatkan nilai +3 standar deviasi, maka +3 Z-score +3 dikali standar deviasinya yang baru 3 kali 3, 9, ditambah 10, 19. Kemudian kalau ada orang dapat skornya Z-score-nya -3 dikali 3, 9, ditambah 10, 1. Jadi dari 1 sampai 19. Nah, jadi dalam hal ini sebetulnya sejarahnya adalah sisa skornya yang bawah ditaruh ke 0, scale score 0 kan satu kelas di bawah dari 1 kan 0. Selesai, udah semua skornya. Dan paling atas 20, taruh semua sisa skornya dari 20. Nah, masalahnya sekarang kondisinya adalah kalau ditambahin 1 jadinya -1. Karena yang paling kecil skor 76 sama dengan scale skornya 0 gitu. Jadi ini gimana kelompok, silakan. Saya open discussion dulu. Dari kelompok lain juga silakan. Situasi yang sama boleh. Oke, sementara mungkin dari saya aja dulu ya. Jadi solusinya mungkin dengan berbagai pertimbangan tadi, boleh nggak sih KAUP normanya bikin sendiri, normanya average-nya berapa, standar deviasinya berapa? Ya ini juga perbedaan, tapi sekali lagi KAUP ini berlaku sekarang lokal kelas. Kalau menurut saya kenapa nggak juga bikin norma sendiri, bebas-bebas aja orang alat ukur bikin sendiri. Kenapa normanya nggak boleh bikin sendiri? Solusi yang seperti ini berarti konsekuensinya gampang. Standar deviasinya kecilin aja. Jadi yang ujung-ujung ke arah tengah gitu. Yang kedua, average-nya jangan 10, ditinggiin gitu. Kalau mau SD-nya 3 gitu. Tapi berapanya ya nanti masalah kelaziman. Misalkan average-nya jadiin 20. Nanti yang paling kecil kan jadinya 9 gitu ya. Dari -1 jadinya 9. Ya, dari saya mungkin solusinya mungkin lebih prefer kondisi ini, kalaupun memang kelompok mau bikin 10 dan standar deviasinya 3, ya udah sisa angkanya ditaruh di -1. Salah? Enggak, norma nggak ada yang salah. Norma berapapun nggak masalah sebetulnya. Mau pakai average-nya berapa. Atau mau lebih dalam tanda kutip ini lagi, jangan menggunakan normal transformasi linear, gunakan yang dasarnya persentase seperti Stein-Line. Kalau Stein-Line pasti ya, kalau Stein-Line itu dari 1 sampai 6.
Kenapa pasti? Karena dalam Steinman yang dipakai sebetulnya bukan skor, tetapi persentasenya. Oke, ada pertanyaan komentar terkait tabel norma yang linear transformation. Saya pengen yang non-linear sekarang, biar lebih fair. Mas, tapi untuk SD dan M itu tuh berapa aja ya Mas setelah kita? Misalnya SD 2 gitu, SD 1. Kalau SD-nya 1, kelompok scale score-nya bahkan kecil-kecil banget itu. Atau mungkin dilihat juga nih, ada juga pendapat kalau mau norma paling sederhana itu dibagi 3, tinggi, sedang, rendah. Berapa yang tinggi kalau Z-score-nya di atas +1? Berapa yang sedang? Antara -1 Z sampai +1 Z. Berapa yang rendah? Di bawah 1 Z. Itu yang paling sederhana. Jadi boleh dibilang standar deviasi 1 kayaknya bakal menghasilkan seperti itu gitu. Jadi apa namanya kalau standar deviasi 1. Jadi M10 SD1 paling skornya 8, 9, 10, 11. 9, 10, 11 itu nggak akan jauh-jauh. Jadi pertanyaan utama dari norma sebetulnya adalah seberapa halus kita mau punya norma alat ukur. Kalau mau halus, perbesar standar deviasinya. Jadi nanti lebih nyebar itu. Tapi nanti konsekuensi ompongnya, blank spotnya juga banyak tuh di dalam scale score-nya. Jadi scale score 84 mungkin nggak ada raw score-nya gitu. Kalau sekarang kan posisinya satu scale score, raw score-nya ada banyak gitu, ada dari rentang sekian sampai sekian gitu. Tapi kalau raw score-nya tetap, tapi scale score-nya yang kita perlebar dengan standar deviasi yang lebih besar, nanti yang bolong-bolong yang scale score-nya. Kalau mau main-main silakan aja. Ini kan udah bikin ini nih formulanya nih, -10 ditaruh tinggal diganti berapa gitu. Oke, gimana kelompok? Kelompok yang lain juga asumsi saya adalah ada yang tidak terdistribusi normal. Jadi silakan share screen. Kita coba selesaikan tabel norma. Oh ya sorry lupa. Ini kalau misalkan jadi seperti ini, pakai jadi yang yang -10 SD3, maka interpretasi skornya adalah misalkan kalau ada partisipan dapat skor 150, coba ditandain Hana, skor 150 ada di mana? Kalau ada orang dapat raw skor 150, tandain pakai warna kuning apa gitu. Maka dia mendapatkan scale score 12. Interpretasinya berarti orang ini yang mendapatkan raw score 150 ada di 0,67 di atas standar, di atas rata-rata 0,67 di atas standar deviasi. Itu dapat dari mana 0,67? Jadi sekali lagi coba Hana coba tulisin mungkin skornya namanya Hana gitu. Namanya Hana skornya 150 gitu. Hana sama dengan 150. Jadi artinya Hana mendapatkan scale score atau mendapatkan SS 12. Oke, sekarang kita interpretasi lebih jauh. Ini kalau ini tabel norma kita lihat ya, raw score berapa, scale score berapa. Interpretasinya sayangnya memang KAUP ini masih mengarah ke kuantitatif. Artinya Hana ini mendapatkan memiliki nilai psychological well-being 0,67. Diketik dulu aja, 0,67 di atas rata-rata, 0,67 standar deviasi di atas rata-rata. Pakai standar deviasian 0,67 di atas. 0,67 dapat dari mana? 12 dikurang 10 dibagi 3.
Itu. Jadi larinya tetap aja ke situ, ke kuantitatif. Padahal kalau mau lebih detail lagi, pada aspek, pada dimensi yang mana, Hana seperti apa. Jadi sebetulnya kalau kalian nanti jadi psikolog atau jadi asesor di kantornya atau bidang divisi psikologi, sebetulnya bisa juga dilakukan profiling score. Profiling score itu artinya kan ada dimensionalitas tadi, dilihat juga nih profilnya si Hana ini pada dimensi apa, bagaimana, di mana-mana gitu. Kalau secara umum dia di atas rata-rata, iya, tapi kan mungkin aja kalau profil itu ada yang rendah, ada yang tinggi, ada yang sedang gitu. Itu ya, kalau mengenai interpretasi norma di bab 4 yang terakhir, yang tadi Hana tuliskan tuh, yang di baris 11. Dari saya untuk linear transformation mungkin sudah, tinggal kelompok menuliskan hasilnya di dalam laporan. Oke, saya kalau lebih ada pertanyaan, komentar? Nggak ada sih Mas, paling mau tahu kalau non-linear yang persentil tuh kayak gimana Mas, mungkin bisa jadi pertimbangan. Iya, oke. Kalau kelompok lain ada yang mau nggak nyobain transformasi non-linear? Tidak, nggak ada. Oke. Cepet banget jawabnya. Ya, Hana, buka raw datanya, Han. Sorry, SPSS. Untuk transformasi non-linear, itu ada dua cara ya. Cara yang pertama adalah menggunakan normalized Z-score dari bukunya Urbina. Halaman 109, sekitar segitu. Yang kedua, pakai persentil. Kita coba dulu pakai persentil ya, yang lebih gampang ya, yang lebih cepat dulu ya. Sambil nunggu, Hana buka filenya. Kelompok lain ada yang distribusi data yang tidak normal? Kelompok adaptabilitas karir ada dimensi yang tidak normal, Mas. Oke, tapi dibuat normanya per dimensi juga ya. Jadi karena biasanya, nah ini mungkin juga pertanyaan juga nih, saya lupa. Faiz pernah tanya nih, jadi kalau kalian membuat tabel norma, lalu dalam hal ini terdapat subskor, dalam hal ini dimensi, dan bentuk distribusinya berbeda, maka harusnya disamakan semuanya, normanya, transformasinya. Jadi kalau misalkan dalam hal ini datanya terdistribusi normal, mau pakai linear atau non-linear nggak masalah, karena sama aja sebetulnya bentuk distribusinya. Jadi linear itu bentuk distribusinya yang sama. Kalau non-linear bentuk distribusinya jadi berbeda. Berbeda itu dalam pengertian, dalam tanda kutip, satuannya. Kalau tadinya menggunakan skor, kalau sekarang satuannya menjadi orang. Jumlah orang di bawah nilai tertentu. Kalau ada satunya tidak normal, kalau tidak normal, maka tidak bisa menggunakan transformasi linear. Jadi untuk kelompok adaptabilitas karir disarankan normanya semuanya transformasinya non-linear. Walaupun distribusi datanya dimensinya ada yang normal itu. Iya Mas, kemarin akhirnya pakai non-linear semua untuk semua dimensinya. Ya oke. Jadi karena dapat dibandingkan. Oke. Oke, ini datanya. Han, diperbesarkan. View font berapa? 20 kali?
View font, ukuran fontnya. Tadi belum 20. Mata saya dan juga laptopnya kecil. 20 aja. Ya, oke, udah cukup. Ya. Oke, jadi dalam hal ini untuk norma kita akan membuat kolom yang skor total aja gitu ya. Oke, Han di Excel kita buatkan, siapkan dulu Han couplingnya Han. Di Excel kita buatkan couplingnya. Pertama stand 9 dulu ya. Stand 9 itu standar 9. Ini rasanya pernah dibahas, tapi kita coba ulangi lagi aja karena mungkin ada kelompok yang waktu itu belum sampai file baru Excel. Ayo, ini kenapa nggak bisa? Kebanyakan nggak Han? Nanti muncul banyak kan? Buka Excel Han. Ya, oke. Sheet baru atau file baru terserah. View-nya perbesar, kita buat 2 kolom. Kolom pertama stand 9, kolom kedua raw score. Stand 9-nya ditulisin langsung 987654321 ke bawahin. Kemudian ya 987654321 stand 9-nya. Oh, udah ada ya Han ya? Udah bikin kah? Sorry. Nah, itu udah bikin. Di Ya udah, bawah ya. norma yang tadi. Iya itu. Ya udah Pak. Ya. Ini udah buat kan? Sorry, Baru pertanyaan 2 tabel doang, Mas. ya oke, naikin lagi Han, sorry. Di ini aja pakai sheet yang ini. Oke, kolom C kolom bantu ya Han. Kolom banyak. Itu bukan raw score Han, sorry. Kolom B-nya. Ya, pakai tabel ini ya. View-nya perbesar lagi Han. Frekuensinya nggak usah. Ya oke. Kolom B bukan raw score Han, tapi persennya Han, kumulatif persen. Kolom B-nya kumulatif persen. Kolom C-nya raw score ya. Nanti tabelnya hanya stand 9 dan raw score ya. Jadi tabel norma itu nggak bikin apa yang lain, hanya norma yang dibuat stand 9 dalam hal ini dan raw score-nya. Ya, dibikin itu Han, dibikin di SPSS, analyze, descriptive statistik, kebanyakan file, yo. Ini kelompok yang lain, please ya, inform nih. Kita ketemuan sekali lagi nih Selasa depan. Jadi pengennya weekend ini saya check-in satu-satu, lalu sisanya tinggal revisi make up minor itu. Ini nunggu Hana nih. Cek sound dong, saya nggak ngomong sendirian kan ya? Iya, masuk Mas. Iya, masuk Mas. Mana Hananya? Lagi buka itu filenya sebentar, kan SPSS-nya lagi kan tadi. Kan tahu-tahu kayak Tapi tadi stop coba gitu. tabel Excel-nya ini nggak, tadi udah ada itu nggak, output SPSS-nya nggak? Di tabel Excel yang bawahnya stand 9 tadi. Katanya sudah nge-running gitu sampai 2 tabel atau berapa tabel. Enggak Mas, baru stand 9 sama kumulatif persennya aja. Ya, kumulatif persen nggak apa-apa. Coba dilihat dulu sambil nunggu SPSS-nya kebuka.
Ya. Belum Mas, belum ngolah di SPSS-nya Mas, baru gitu aja tadi tabel kayak tadi. Ya, coba lihat lagi. Tadi ada di bawah. Ya, oke, kalau enggak ya udah pakai Excel aja deh. Oke, sekarang pakai SPSS, sorry. Udah, lupakan yang Excel tadi. Analyze, descriptive statistic, frequencies. Masukkan total skornya. Kemudian statistik, persentil, 4, add, persentil 4 di kotak bawahnya, ketik 4, add, lalu 11, dan seterusnya saya nggak hafal, terusin tuh, tadi di tabel Excel ada. 11, aku ngomongin aja Han. 23, Di add dulu, ya. 40, 60, 77, 89, 96, sama 100. Ya, sebetulnya sampai 100 ya. Sampai 96 ya, nggak sampai 100 ya, udah nggak apa-apa. Pasti 100 itu 180. Ya, continue, oke. Ya, tapi tetap tabel Excel-nya kita mau pindahkan. Ini bisa side to side, tapi tadi tabel Excel-nya mana? T9-nya. Bukan yang ini. Di ke bawah coba Han. Nah, oke. Ya, perbesar view-nya. Saya nggak terlalu kelihatan. Ya, oke, silakan. Kalau 4, tapi pembulatan ya, Han. Kalau 4 tuh berapa tuh, Han? Itu raw score-nya. Dari bawah, ngitungnya dari bawah. Stand pertama kan sampai persentil keempat. Nilainya berapa tuh di output SPSS? Persentil keempat sama dengan pembulatan tapi ya. 105. Ya, 105. Ketikin dulu apa yang ada gitu ya. Kemudian stand kedua. Ini mungkin ada sedikit kendala karena scaling effect. Oke, jadi dalam hal ini kita perlu pahami dulu definisi persentil. Persentil adalah titik di dalam distribusi di mana di titik tersebut dan di bawahnya ada sekian persen kasus. Jadi kalau kita melihat di tabel sini berarti misalkan C9 ke-4 itu 40%. Itu sebagai titik di dalam distribusi. Titiknya adalah membagi distribusi di titik tersebut. Ada sekian persen, ada 40% yang mendapatkan nilai 134 dan ke bawahnya. Jadi kolom C, kolom raw score itu adalah titik teratas dari persentil tersebut, stand 9. Nah, jadi kalau seperti ini, stand 9 pertama, itu dari nilai yang paling kecil berapapun, sampai ke 105. Berapapun nilai paling kecil, yang mungkin dari alat ukur adalah 30. Kita ya, kan alat ukur kalian paling kecil nolnya 30 ya. Jadi, 30 sampai 105, itu stand 9 pertama. Silakan, Han.
30 sampai 105 raw score-nya. Enggak, langsung aja di serial itu ya, 30 sampai 105. Diketik aja langsung. Enggak, di satu baris. No, di baris yang sama, stand pertama. 30 sampai ya, berikutnya tambahin aja 106 sampai 115. Jadi yang didapat dari output SPSS itu batas atasnya. Jadi kalau di dalam sederhananya persentil itu at and below. Karena at and below maka yang didapatkan adalah batas atasnya. Nah ini yang bakal jelek karena nilainya mentok tuh. Kayaknya stand 9 cuma sendirian itu. Ya, 168. Ya, selesai. Tabel normanya begini. Nanti kolom B-nya hilang, dirapiin. Jadi apabila orang mendapatkan nilai 150, berarti orang ini berada di stand ke-7. Artinya dia berada di kelompok, ini interpretasinya juga beda-beda ya. Jadi kalau stand ke-7 itu banyak referensi yang bilang ya cukup stand ke-7. Jadi kalau stand ke-7 artinya urutan ke-7 dari 9 kelas interval yang ada gitu. Ada juga yang nanggung kalau gitu agak spesifiknya tinggi apa rendah. Kalau kita bagi menjadi 3, 1, 2, 3 itu rendah, 4, 5, 6 itu sedang, 7, 8, 9 itu tinggi, maka stand ke-7 itu tinggi tapi rendah. Karena kalau kita bilang 7, 8, 9 itu tinggi, 7-nya itu tinggi rendah, 8-nya tinggi sedang, 9-nya tinggi-tinggi gitu kalau ini. Kebanyakan begitu sih. Jadi interpretasinya sayangnya kalau norma itu balik lagi ke sederhana banget itu, bahwa melihat posisi dia di dalam kelompoknya kalau menggunakan norm reference score. Untuk stand begini, kelompok yang lain mungkin kalau mau pakai stand simple. Kita nggak usah ribet nilainya bakalan keluar dari 0, negatif atau apa. Kalau stand dipastikan dia akan ada hanya 9. Gimana kelompok? Pembuatannya simple. Mas Asop, saya mau tanya, Mas. Yes, please. Ini sih sebenarnya kan kelompok adaptabilitas karir kemarin tuh akhirnya pakai persentil rank ya, Mas. Sebenarnya mending pakai stand apa persentil rank sih, Mas? Oke, kalau di sini persentil atau persentil rank atau stand 9 sebetulnya Han, yang di SPSS Han di outputnya Han, yang persentil bisa screenshot ya Han, saya pengen menzoom Han, screenshot yang tabel itu output persentilnya, di screenshot nanti dipaste di Word biar bisa zoom perbesar. Ya, paste di Word. Lalu diperbesar zoom biar kelihatannya lebih gede. Stand 9 adalah pendekatannya dari persentase. Tadi ada persentil rank, ada persentil. Bedanya apa? Ya pakai tabel yang dari nanti Hana tayangkan. Persentil yang kita ketahui adalah persentasenya.
Nunggu Hana dulu nih. Semuanya atau yang satu itu aja? Satu itu aja. Hana tuh bahasa ibu kamu apa sih, Han? Kayaknya English ya, Han? Hah? Your English. Your Enggak English. sih, bahasa Indonesia, cuma cadel aja. Oke. Oke, gedein lagi, Han. View-nya lebih gede. Saya nggak terlalu kelihatan soalnya laptop kecil. Oke, persentil. Kolom yang kiri, persentil itu menunjukkan persentasenya. Jadi persentil adalah titik di persentase tertentu, di mana di titik tersebut ada sekian persen kasus. Jadi dalam hal ini, kalau persentil keempat, artinya ada berapa nih, ada berapa? Kalau persentil keempat, artinya ada 4% dari distribusi yang mendapatkan nilai 105,28 dan ke bawahnya. Kalau persentil rank, yang diketahui skornya dulu. Persentil rank 105 sama dengan 4%. Bacanya adalah yang mendapatkan nilai 105 dan ke bawahnya ada 4% dari kasus, gitu, dari data. Jadi sebetulnya persentil dan persentil rank sama aja sih. Angka yang ditunjukkan dari persentil adalah nilai. Angka yang ditunjukkan dari nilai untuk jadi persen adalah persentil rank. Jadi pertanyaan Tea tadi sebetulnya sama aja, Teh, jawabannya. Gimana? Oke. Jadi bedanya itu di ininya ya Mas, kalau misal persentil rank dari skornya dulu gitu ya? Ya, dari skornya dulu. Nah, permasalahannya nggak ada nama norma yang awalnya dari skornya dulu. Kalau pendekatan non-linear itu lebih ke proporsinya dulu, baru ke skornya. Lagi pula kan kalau dalam norma yang kiri itu normanya dulu, Steinlein, baru kolom berikutnya skornya berapa. Jadi jawabannya adalah sama aja sebetulnya. Oke, sekarang kita coba yang ini ya, normalized Z-score. Kalau normalized Z-score mungkin prosesnya lebih panjang nih. Saya sih yakinnya lebih ribet sih, karena mesti menggunakan tabel kurva normal. Oke, kalau nggak gini dulu deh. Adakah kelompok yang distribusi datanya tidak terdistribusi normal atau salah satu dari dimensi tidak normal sehingga dimensi lainnya perlu mengikuti? Ada lagi? Kalau nggak ada, nggak usah. Atau dilihat dari video yang pernah saya kirim aja sih, sebetulnya normalized Z-score itu posisinya, ntar saya nutup jendela dulu. Atau nggak tahu, saya juga takut wasting time kalian. Jadi ada yang mau menggunakan normalized Z-score? Yang di normalize Z-score-nya? Ya, kalau diam berarti nggak ada ya. Atau ya udah kalian kerjakan dulu. Saya nggak tahu mungkin kapan narik datanya. Mungkin besok kali ya. Saya tarik datanya. Mungkin Selasa kita clean up apa yang kurang dari laporan-laporan kalian itu ya. Gitu aja. Oke, boleh Mas. Boleh Mas. Silakan dikerjakan dulu sebisanya kalian. Karena memang kalau secara waktu, norma itu biasanya ada di akhir perkuliahan psikometri. Apalagi kuliah kemarin itu sebetulnya juga psikometrinya agak kurang karena cuma 2 pertemuan itu ya. Jadi biasanya memang bagian norma yang menjadi sering
berkurang di dalam KAUP, katanya sih gitu kalau dari hasil ujian KAUP. Oke, good luck. Nanti besok apapun progres kalian saya tarik, tapi pengumpulannya jangan lupa Kamis jam 3 sore. Oke, see you. Good Oke, luck. Mas. Thank you, Terima Mas. kasih Mas Asu. Makasih Mas. Kasih Oke. Mas Asu. Makasih, Mas. Makasih Mas. Yes.